Ini juga hamparan ini juga sama, berbatuan juga ini. Jadi betul. ini di bawahnya ini berbatuan. Dirjen Hortikultura Prihasto Setianto tak menepis jika lahan pertanaman bawang milik petani di Kabupaten Nrekang berpotensi besar menjadi destinasi wisata baru di malam hari. Prihasto bahkan membandingkan bahwa kota Las Vegas di Amerika Serikat yang menyuguhkan pemandangan lampu gemerlap seperti tak pernah padam, atau Cape Town yang disebut sebagai salah satu kota terindah di benua Afrika, tidak kalah jika disandingkan dengan indahnya lahan bawang merah di Nrekang. Prihasto juga mengungkapkan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menginstruksi langsung kepadanya agar Kabupaten Nrekang punya sebagai sentra produksi bawang nasional. Di sisi lain, Bupati Nrekang Muslimin Bando menyampaikan strateginya menjadikan Kabupaten Nrekang sebagai sentra bawang nasional, yaitu dengan melakukan pompanisasi, sebab Nrekang yang diketahui sebagai daerah pegunungan tidak memiliki sumber yang cukup untuk mengairi lahan pertanaman bawang, maka diperlukan sentuhan teknologi. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Tommy Nugraha juga menyampaikan apresiasinya terhadap Pemkab Nrekang dan petani bawang merah. Di hadapan Bupati dan para petani, Tommy mengajak masyarakat Nrekang untuk bangga bertani dan bersiap-siap dikunjungi banyak wisatawan, karena wisata malam yang menyuguhkan pemandangan lampu perangkap dan pengusir hama pada pertanaman bawang merah yang menyala di malam hari itu sedang viral. Terus terang, saya itu bangga Pak dengan Kabupaten Nrekang yang begitu terkenal dengan produksi bawang merahnya, bahkan sebagai salah satu sentra utama bawang merah di Indonesia Pak. Dan saya Pak lebih bangga lagi setelah ternyata Pak lahan itu berbatu. Betul. Jadi dengan lahan berbatu saja masih bisa memproduksi bawang merah yang sedemikian luar biasanya Pak. Apa pasti Pak kuncinya Pak sehingga dengan lahan seperti ini aja bisa menghasilkan yang produksi yang luar biasa Pak? Itulah kelebihannya orang Nrekang Pak. Ya. Kalau orang sepintas lewat, dia akan bertanya, apa orang bisa hidup di sini? Betul. Tapi bagi orang Nrekang bukan hanya hidup orang di sini, menghidupi orang lain di sini. Betul Pak, betul. Bahkan menghidupi saudara-saudara kita yang berada di negara-negara lain dengan cara hidup di lahan perbatuan ini. Betul. Itulah kearifan lokalnya. Putri Mas Rempulu di sini. Karena dia bisa menggeser-geser batu, ternyata di sana tersimpan dolar-dolar yang luar biasa coklat yang datangnya dari bawang merah. Kita bisa melihat ini juga hamparan ini juga sama, berbatuan juga ini. Jadi ini di bawahnya ini berbatuan. Sudah tidak kelihatan batu-batunya yang menonjol kecuali tadi yang sudah dipanen ini, tetapi pada rasanya sama saja struktur batu-batuan di sini. Kuasa Tuhan juga menyimpan harta di sini di sela-sela batu. Dan itulah kita bisa sadar bahwa tergantung manusia yang bisa merubah nasibnya. Ya. Makanya Allah menitipkan alamnya di sini bahwa silakan kamu berbuat kebaikan di atas, jangan bikin kerusakan. Di sela-sela batu kita bisa mencari itu. Luar biasa. Di samping itu juga mungkin teknologi sedikit demi sedikit sudah nyampe ke sini ya Pak ya? Nah, kita bisa lihat Pak Diru. Ini tidak ada lagi orang menyiram dengan tangan. Tidak ada lagi. Semua menggunakan alat-alat yang semi modern lah. Betul. Satu kali kita pencet di sini, ini 1 hektar ini tinggal kita pakai blok. Karena seandainya kekuatannya bisa mampu, cuma karena kekuatan ini tidak bisa sekaligus menyiram, maka kita bisa dalam 1 hektar ini kita bisa pakai 4 blok. Jadi kita bisa pakai 4 stop kram. Ketika blok ini disiram, ditutup yang 3 stop kram, dan seterusnya begitu. Kira-kira kemana saja Pak nih dikirimnya Pak bawang merah dari Jadi sini, untuk Pak, ya? kita yang dari dulu sampai sekarang itu kebanyakan kita mengirim di samping pemenuhan kebutuhan dalam
provinsi ini, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, juga kita sudah lama mengirim ke Kalimantan. Kita mau mengirim ke Sulawesi Tenggara, sampai ke Papua, dan bahkan sudah kita mulai sekarang tahapan ekspor. Wih, luar biasa sekali, luar biasa sekali ya. Tinggal nanti Pak Dirut, Pak Menteri, bagaimana kami didorong, difasilitasi agar betul-betul NREKAN ini bisa menjadi ekspor dari bawang yang terbaik di Indonesia. Dan ada upaya-upaya kita sekarang dalam rangka menghindari penolakan konsumen, terutama kalau bawang-bawang ini bahannya mengandung racun, itu yang kita mau hindari. Dan remaja-remaja kita di sini sudah menemukan yang namanya lampu malam, yang akan mengusir hama-hama, kupu-kupu dari dalam kebun bawang keluar, lalu kita tangkap di luar dengan menggunakan balon-balon ultraviolet yang di bawahnya ada baskom. Nah, untuk sampai hari ini kita sudah bisa menekan biaya racun itu 75%, tinggal 25% kita gunakan. Harapannya ke depan bagaimana menjadi nol ketika nanti sudah maksimal kita menggunakan pengusir hama itu dengan balon-balon tadi. Hortimani ya, demikian tadi bincang kita dengan Pak Bupati NREKAN yang sungguh sangat inspiratif. Pepatah mengatakan bahwa di mana ada niat, di situ pasti ada jalan. Dan kami meyakini bahwa yang namanya usaha itu tidak akan membohongi hasil. Bisa Hortimani lihat, lahan ini berbatu, sangat berbatu. Tetapi kalau kita ada niat, kita ada upaya, insya Allah bisa menghasilkan lahan bawang merah yang sungguh sangat luar biasa, bahkan menjadi salah satu sentra produksi nasional di Indonesia ini. Demikian obrolan kita pada sore hari ini dengan Bapak Bupati yang sangat inspiratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hortimania.